Udah siap? Ibu-ibu jangan melambai. Bahan ceramah saya hilang. Anak raja memakan rambai. Rambai dibeli di kota Padang. Ibu-ibu jangan melambai. Isi ceramah saya bisa hilang. Kalau sudah ngaji, bisa membantah. Siapa nama nabi kamu yang ke-26? Ahmad. Mana dalilnya? Nih ayatnya. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Oh, kalau begitu ada lagi nabi yang ke-27. Siapa namanya? Nasrullah. Dalilnya mana? Ini. Idza jaa. Kalau begitu, nabi yang ke-28 penutup terakhir ada lagi. Siapa namanya? Itulah yang ceramah tadi malam. Abdul Somad itu nabi yang terakhir. Mana ayatnya? Nih, qul huwallahu ahad, Allahus. Membantah orang dungu, orang bodoh, maka juga dengan kebodohan. Orang yang bodoh ingin ditertawakan, tertawakan dia dengan ayat-ayat yang mereka putar balikkan faktanya. Ini orang yang sudah memasukkan uangnya ke dalam sorban untuk membangun masjid berhadapan dengan kemungkaran, langsung Abdul Somad nggak sanggup langsung, maka kita support dengan uang kita, kita support dengan tenaga kita. Insya Allah kita pun akan mendapatkan pahalanya, insya Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habibi, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi, sallu ala Rasulillah. Takbir. Boleh saya ke sana? Mereka nggak ngasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Kalau jadi orang kaya itu rahmat, betul? Kalau miskin itu laknat, betul? Kok betul? Kalau jadi orang terkenal itu rahmat, betul? Tapi kalau jadi rakyat jelata itu laknat, betul? Kok betul? Kalau cuacanya tenang itu rahmat, betul? Kalau hujan lebat itu laknat, betul? Cara berpikir ini cara berpikir Abu Jahal, Abu Lahab. Maka dibantah Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insan, ada manusia, idza mabtalahu rabbuhu, kalau dia diberikan Allah, fa akramahu, dimuliakan, wa na'amahu, dikasih nikmat, hidupnya tenang, kaya, dia berkata, fayaqulu rabbi akraman, Allah memuliakan saya. Tapi kalau disempitkan rezekinya, dibuat sakit, dibuat usahanya kurang untung, fayaqulu rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan saya. Kalla, cara berpikir kamu itu salah. Kaya itu nikmat, miskin juga kaya yang bagaimana yang nikmat? Kaya yang bisa membangun masjid. Amin. Tala'al badru min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'.
ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada. Islam datang mau meluruskan cara kita berpikir. Kaya bisa jadi rahmat, bisa jadi miskin bisa jadi laknat, tapi juga bisa jadi hujan bisa jadi rahmat, bisa jadi malam ini hujan rahmat atau laknat? Rahmat. Allah mau tunjukkan kepada semua orang yang membenci maulid, yang membenci haul, yang membenci habaib, yang membenci zuriat Rasulullah, ini bukti bahwa hujan tidak menghalangi mereka dari apapun. Takbir. Apa kata Habib Mahdi tadi? Bahwa sekarang terjadi serangan luar biasa kepada zuriat Rasulullah, kepada Sayyidi Al-Habib Ubaidillah, kepada Sayyidi Al-Habib Al-Aqtab, Abnaul Aqtab. Tapi bagi orang yang mengerti, orang yang paham, yang paling sulit adalah ngumpulin orang banyak. Dikasih sembako, enggak datang. Dikasih sertifikat tanah, enggak datang. Sekarang saya tanya, ini yang rame ini ada pembagian sembako? Ada pembagian sertifikat tanah? Lalu kenapa datang? Cinta habaib. Yang berhasil mengumpulkan orang banyak adalah maulid, dan inti dari maulid haul adalah para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana supaya orang tidak berkumpul? Maka tembaklah habaib, hancurkan nama baiknya, rusak reputasinya. Nanti orang tidak lagi ramai berkumpul, karena ini adalah tahun-tahun keramaian. Sampai di sini paham? Ngerti? Mau diadu domba? Karena yang mau diadu domba cuma domba, dan domba nggak lama lagi akan Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap cinta dengan habaib. Jangankan hujan air, hujan batu. Nauzubillah, jangan hujan batu. Ambil foto ini semua, ambil gambar-gambar ini semua, share di Instagrammu, share di FB-mu, share. Emang Ustadz punya Instagram? Ustadz Somad punya Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya follow yang belum follow. Nanti kita mau share, kita tunjukkan. Inilah yang kalian khawatirkan. Karena manusia bisa berkumpul walaupun hujan lebat, walaupun di bawah basah, walaupun di atas basah, walaupun semuanya basah. Karena mereka mencintai Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Apakah malam ini kita ramai? Apakah malam ini kita banyak? Apakah malam ini kita membludak? Penduduk kota Bogor dan Kabupaten Bogor 8 juta orang. Kalau dibandingkan 8 juta, apakah kita ini ramai? Aduh. Maka cita-cita Habib Mahdi 30% aja Ustadz Somad. Jadi kalau 8 juta, 30%-nya 2 juta saja berkumpul, 2.500.000. Mudah-mudahan tercapai apa yang diinginkan Habib Mahdi insyaallah. Kota Bogor, Kabupaten Bogor, saat maulid, saat haul, berkumpul 2,5 juta orang. Bukan karena partai, bukan karena ormas, bukan karena golongan, tapi semata-mata karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keramaian ini adalah untuk mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang yang tidak kenal, untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sayyidil Habib Mahdi, Sayyidil Habib Barakbah, Sayyidil Habib Alwi, Sayyidil Habib Muhammad Anif Al-Attas, Al-Habaib Al-Afadil, Al-Ulama Al-Ajilla, mata'anallahu bituli umurihim. Kita doakan para habaib kita panjang umur, sehat, semangat. Dengan panjangnya umur mereka kita tetap akan ada maulid. Kalau ada maulid siap datang, kalau ada haul siap datang. Takbir. Kenalkan kepada orang yang belum kenal dengan habaib, kenalkan pada orang yang belum tahu tentang maulid. Sampaikan video kita malam ini. Ustaz Somad rekam semua media yang malam ini merekam, baik pribadi maupun channel apapun namanya, share. Ustaz Somad merekam di channel mana? Channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Takbir. Kita diberikan Allah umur sampai malam ini bukan karena kita 4 sehat 5 sempurna, bukan karena kita rajin minum vitamin. Kita sampai malam ini hidup karena kita banyak dosa. Betul? Loh kok ngaku? Kita malam ini masih hidup. Kenapa tetangga kita sudah meninggal? Kita husnuzan. Mereka meninggal karena dia sudah cukup amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dapat terlihat siapa yang paling baik amalnya. Kalau saat tenang, jalannya kering, tempat duduknya nyaman, orang ramai, itu biasa. Tapi saat hujan lebat, jamaahnya ramai, itu baru luar biasa. Allahu Akbar. Ustaz Somad luar biasa? Enggak, saya biasa di luar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, walaupun nyawa kita melayang, walaupun darah kita habis, kita tetap menolong agama Allah. Allah berjanji, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu, wa yusabbits aqdamakum, di saat kaki tidak mampu berdiri, Allah akan menguatkan kamu. Ketika tidak ada yang bisa menolong, yang menolong adalah Allah. La ilaha subhanallah walhamdulillah ta illa billahil aliyyil azim. Ceramah di kantor-kantor, kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota, Ustadz Somad. Ceramah di ruang ber-AC, Ustadz Somad. Tapi yang ceramah di tempat mungkar, di tempat aliran sesat, di tempat nabi palsu, yang sanggup datang ke sana berhadap-hadapan adalah Habib Mahdi. Allahu Akbar. Siap support dakwah Habib Mahdi, siap memberikan nyawanya, siap memberikan uangnya, keluarkan untuk pembangunan Mas. Ada nabi yang ke-26, percaya? Namanya Ahmad, pakai ayat ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi yang ke-26 itu namanya Ahmad. Nabi kamu siapa namanya? Nabi kamu siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ke-26 namanya Ahmad. Ini ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Datangnya dari mana? Dari Bogor. Ini nabi pribumi, nabi lokal. Kita tidak sanggup berhadapan, tapi Habib Mahdi langsung berhadapan dengan jamaahnya. Jadi siapa yang tidak sanggup, tinggal kirimkan uangnya untuk membangun masjid. Enggak ada kotak, saya kasih sorban saya.
bawa sampai ke belakang. Yang nggak bawa uang, kartu ATM masukkan. Masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Ibu-ibu siapkan gelang, rantai sama anting semuanya. Nanti kami ke sana. Udah siap? Ibu-ibu jangan melambai. Bahan ceramah saya hilang. Anak raja memakan rambai. Rambai dibeli di kota Padang. Ibu-ibu jangan melambai. Isi ceramah saya bisa hilang. Kalau sudah ngaji, bisa membantah. Siapa nama nabi kamu yang ke-26? Ahmad. Mana dalilnya? Nih ayatnya. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Oh, kalau begitu ada lagi nabi yang ke-27. Siapa namanya? Nasrullah. Dalilnya mana? Ini. Idza jaa. Kalau begitu, nabi yang ke-28 penutup terakhir ada lagi. Siapa namanya? Itulah yang ceramah tadi malam. Abdul Somad itu nabi yang terakhir. Mana ayatnya? Nih, qul huwallahu ahad, Allahus. Membantah orang dungu, orang bodoh, maka juga dengan kebodohan. Orang yang bodoh ingin ditertawakan, tertawakan dia dengan ayat-ayat yang mereka putar balikkan faktanya. Ini orang yang sudah memasukkan uangnya ke dalam sorban untuk membangun masjid berhadapan dengan kemungkaran, langsung Abdul Somad nggak sanggup langsung, maka kita support dengan uang kita, kita support dengan tenaga kita, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahalanya, insya Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habibi, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi, sallu ala Rasulillah. Takbir. Boleh saya ke sana? Mereka nggak ngasih, Bu. Izin Habib. Mohon maaf Habib. Barakallahu fikum. Ini nanti di surga bersama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Perempuan pemimpin di surga adalah Fatimatuz Zahra. Dan semua yang hadir ini akan mengikut Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Doakan anak-anak kita soleh menjadi pencinta para habaib. Sekarang yang paling ditakuti, yang paling dikhawatirkan bukan Ustadz Somad. Yang paling dikhawatirkan adalah grup WhatsApp mak-mak garis keras. Mak-mak radikal. Siapa yang mengumpulkan ibu malam ini di sini? Yang membuat ibu hadir di sini adalah majelis haul. Allah yang mengumpulkan ibu. Betul ibu. Tapi melalui majelis haul. Yang mengumpulkan kita adalah maulid. Betul. Yang mengumpulkan kita adalah momen haul. Betul. Apa inti dari maulid? Apa inti dari haul? Siapa pengisi acaranya? Mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana supaya orang tidak berkumpul? Bagaimana supaya orang tidak ramai? Maka tembaklah artis aktor utamanya, hancurkan reputasinya, fitnah dengan fitnah yang kejam, bunuh karakternya. Supaya apa? Supaya majelis haul mati, supaya majelis hilang, supaya orang tidak berkumpul.
kalau majlis awal mati, kalau maulid mati, umat tetap akan berkumpul. Yang mengumpulkan mereka apa? Artis dangdut. Yang mengumpulkan mereka apa? Rok pendek. Ibu mau punya suami datang menyaksikan rok pendek, keong racun, kucing garong, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua? Mau? Ibu mau anak laki-lakinya duduk di bawah melihat pentas ke atas, yang dilihat adalah maksiat dan dosa, mabuk, sakau? Mau? Siapa yang berhasil merubah ini? Dirubah majelis keramaian, majelis maksiat, majelis dosa, dirubah menjadi majelis cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat majelis keramaian itu adalah habaib, maka mereka ingin rusak nama habaib, fitnah habaib dengan segala macamnya. Apakah ibu percaya? Dari buminya percaya. As-sukutu alamatur ridha, diam tanda percaya. Apakah ibu percaya dengan fitnah-fitnah ini? Tidak. Buktinya mana? Malam-malam hujan lebat, bawahnya air. Allah, air bawah, tapi tetap berada. Inilah orang yang paling ikhlas di dunia. Balaslah keikhlasan mereka ya Allah. Beberapa hari yang lalu keluar berita, Ustadz Somad mampu menghentikan hujan lebat. Malam ini terbukti Ustadz Somad nggak bisa berbuat apa-apa. Beritanya hoax. Mau hujan, mau tidak, mau banjir, mau kering, umat tetap cinta kepada habaib, umat tetap cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada orang mau jualan kulkas, yang dicari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau ada sales jualan rumah, yang dicari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau ada orang mau jualan sepeda motor, yang dicari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Semua barang-barang dijual melalui perempuan. Kalau ada orang mau menyebarkan akidah aliran sesat, yang dicari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Karena perempuan sangat berpengaruh. Maka sekarang yang paling dikhawatirkan adalah grup-grup emak-emak radikal. Dan emak-emak radikal itu ada di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada yang heran, kenapa ini anak-anak muda bisa hadrah di tengah hujan lebat, nggak takut korslet? Kenapa? Karena ibu mereka adalah mujahidah fisabilillah. Kalian yang lajang, yang belum menikah, kalau mau cari istri, inilah mujahidah fisabilillah. Yang bilang amin yang udah nikah semua. Kalau saya ceramah di depan laki-laki, ada 100 laki-laki yang mendengarkan dengan serius cuman 50. Yang mampu membawa cerita itu pulang ke rumah tinggal 30. Yang mampu menceritakan ke istrinya tinggal 10. Yang didengarkan oleh istrinya tinggal 5. Yang diamalkan oleh istrinya tinggal 1. Tapi kalau saya bicara kepada 100 perempuan, mereka pulang ke rumah, disampaikannya ke suaminya. Jadi berapa? 200. Disampaikannya ke anaknya. Jadi berapa? 300. Disampaikannya ke menantunya. Jadi berapa? 400. Disampaikannya ke cucunya. Jadi berapa? 500. Karena perempuan bisa mempengaruhi orang lain. Sambil beli kangkung dia ngomong, mari kita maulid, mari kita dekat. Sambil cerita, mari kita hidupkan maulid, mari kita bantu support dakwah Habib Mahdi. Dia berhadapan langsung dengan Nabi yang ke-26, Nabi yang ke-27, Nabi yang ke-28, ketemu dengan pengikut Jibril. Ditangkaplah Jibril dengan Nabi yang ke-26. Polisinya cerdas. Kamu Jibril, saya Jibril. Kamu Nabi, saya Nabi. Dikonfrontir, ditemukan dalam satu ruangan. Kamu Jibril, saya Jibril. Kamu Nabi? Iya. Kamu pernah bawa wahyu ke Nabi? Belum. Kamu pernah ketemu sama Jibril? Belum. Tangkap dua-duanya. Karena dua-duanya pembohong. Aliran sesat berkembang karena yang benar diam. Ustadz hanya khutbah di masjid, ceramah tabligh akbar. Habib Mahdi berhadapan langsung ke TKP. Kita support dakwahnya. Ibu siap mensupport?
dengan nyawanya. Jangan, Bapak kasihan nanti. Maka man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menghidupkan alat-alat perang, membelikan domba, membelikan anak panah, membelikan kuda, maka dia sudah dapat pahala jihad fi sabilillah. Pinjam kreseknya biar kita sebar. Allahu Akbar. Mohon maaf Habib Barakbah. Dan sebar. Masukkan sepatu-sepatu boleh juga. Isi semuanya sampai ke belakang sana. Inilah yang akan Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah belilah dia ganti ya Allah. Bukan doa saya, itu doa malaikat. Dan malaikat kalau berdoa pasti makbul. Yang pura-pura khusyuk biar supaya sorban Ustadz Somad lewat, maka didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia. Bukan doa saya nggak mendoakan yang tidak baik. Itu malaikat yang dikirimkan Allah. Yang sedekah, yang sudah masukkan uang ke sorban, maka didoakan malaikat, berilah ganti ya Allah. Yang nggak masukkan, didoakan malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa, binasakan dia ya Allah. Berawal dari sendalnya hilang, terus helmnya hilang, lama-lama suaminya dilarikan pelakor. Saya nggak nakut-nakutin, cuman cerita aja. Waspadalah. Shadaqatus sirri tadfa'ul bala. Sedekah menyelamatkan kita dari bala dan musibah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah. Suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya supaya sholat ya Allah. Anak-anak yang nakal supaya berhenti dari kenakalannya, menjadi penghafal Quran ya Allah. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Siap? Sallu ala Nabi. Sallu ala Rasulillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi barakatuh. Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Selamat untukmu azkal azkiya, manusia tersuci di antara yang suci. Selamat untukmu azkal azkiya, manusia yang paling takut kepada Allah. Dan namanya kita sebut setiap selesai, setiap sebelum, dalam azan, dalam salat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Tidak hanya sekedar Nabi Muhammad, tapi keluarga Nabi Muhammad. Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki. Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki. Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki. Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki. Itulah dia Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki. Itu dia Sayyidina Isa Ar-Rumi. Sayyidina Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa dia muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Yang pernah didoakan Nabi, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Berikan berkah ke negeri Yaman. Ponakan saya menyanyikan lagu
Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Syailillah, 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 syailillah. Sayyidina Ahmad bin Al-Muhajir punya anak laki-laki. Di antaranya anaknya adalah Ubaidullah. Sayyidina Ubaidullah punya anak laki-laki. Itulah dia Sayyidina Ali yang disebut dengan Ba'alawi. Apa lagi ya, hilang bahannya. Kalau tuan beli peniti, jangan lupa membeli kubis. Kalau mic-nya mati-mati, itu tanda waktu sudah habis. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak Sayyidina Isa Ar-Rumi. Sayyidina Isa Ar-Rumi punya anak Sayyidina Ahmad bin Isa Ar-Rumi Al-Muhajir, karena dia pindah ke negeri yang diberkahi, yang didoakan Nabi. Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Lalu kemudian lahirlah seorang anak laki-laki, di antaranya adalah Sayyidina Ubaidullah. Sayyidina Ubaidullah punya anak laki-laki, itulah dia dari Sayyidina Alawi yang disebut dengan Ba'alawi. Lalu zuriatnya ini menyebar ke seluruh dunia dan sampailah ke negeri kita, dan kita malam ini bersyukur kepada Allah karena bisa berduduk bermajlis bersama dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebetulnya batuk malam ini, makanya tadi batuk sebentar, habis itu batuknya hilang. Ini sebentar lagi datang lagi nih, berkat doa ibu-ibu semua. Ibu pasti mendoakan, ya Allah sehatkan Ustaz Abdul Somad untuk malam haul ini aja. Habis setelah itu dia mati nggak apa-apa ya Allah. Seterusnya, Masya Allah, amin ya Rabbal. Dari bunyi aminnya kayak nggak setuju semua. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ibu mati meninggal dunia, Ustaz nggak enak terus. Setiap mati pasti ibu-ibu. Oke, kita balik bapak-bapak ya. Kalau bapak mati, ibu mau ikut? Andai pun enggak, janganlah terlalu jujur. Bilang aja, iya. Lalu yang dibawa mati itu apa? Mobil besar? Tinggal. Rumah besar? Tinggal. Bini besar? Keceplosan, mohon maaf Habib. Yang dibawa hanya amal soleh, kok somat. Uang yang dimasukkan ke dalam sorban tadi itu bukan dibawa Ustaz Abdul Somad pulang ke Riau. Abdul Somad kalau penggalangan dana itu untuk pembangunan masjid, pondok tahfiz Quran, Habib 1 pekan 2 kali maulid, mengumpulkan anak-anak muda, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujung tombak perjuangan kita. Dipanjangkan Allah umur mereka sehingga anak cucu kita selamat dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari LGBT, selamat dari virus HIV/AIDS, selamat dari judi online, game online, cewek online. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita ini? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish ba'di", siapa yang hidup di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan katsira, banyak sekali ikhtilaf, musibah, fitnah akhir zaman. Siapa yang berpegang dengan 2 ini, dia akan selamat dunia akhirat. Yang pertama, Al-Quran. Apakah ibu berpegang dengan Quran? Yang kedua, wa itrata ahli baiti, berpegang dengan keturunanku, zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur nikmat yang besar diberikan Allah untuk Bogor, untuk Jawa Barat, untuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah diberikannya para habaib. Siap membantu perjuangan para habaib, siap jaga NKRI, siap jaga ulama, siap jaga habaib. Takbir. Udah mirip Habib Hanif. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hanya pencinta Rasulullah. Mereka
ada darah Nabi dalam dirinya. Setetes menetes turun sampai ke mereka darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Memang Ustaz Somad nggak ada darah Nabi, ada Nabi Adam. Ada di sini yang nggak keturunan Nabi Adam. Berarti keturunan monyet. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Kata Charles Darwin, nabi-nabi itu nggak ada. Jadi kalau ada orang yang ngomong nggak ada nabi-nabi itu, berarti mereka itu keturunan? Nggak ada saya ngomong gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ziarah ke makam Rasulullah sampai ke Saudi Arabia, orang akan bertanya, di mana rumah Rasulullah? Rumahnya mau dihancurkan. Di mana rumah Sayyidatuna Khadijah? Rumahnya diratakan. Di mana peninggalan-peninggalannya? Dihilangkan. Puncaknya yang terakhir adalah dihilangkan zuriatnya supaya kita kehilangan jejak. Akhirnya kita tidak ikut Nabi. Yang diikut siapa? Yang diikut adalah filosof, sekuler, liberal, komunis, ateis. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dunia dan akhirat insya Allah. Amin. Pada malam yang penuh dengan keberkahan, dengan kemuliaan ini, kepada sahibul haul, saya Al-Fakir Abdul Somad membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah bacaan Al-Fatihah yang saya baca tadi sampai? Ibu tahu dari mana? Emang dapat WhatsApp balasan? Fatihah Anda sudah sampai. Ulangi sekali lagi, paketnya kurang. Siapa yang mengajarkan kita bahwa Fatihah itu sampai? Habaib. Kalau tidak, kita tidak tahu apa-apa. Mau mati dikirimi donat. Kita akan dikirimi oleh Al-Fatihah. Anak-anak ibu akan ikut maulid. Anak-anak ibu akan ikut haul. Anak-anak ibu akan dididik Habib Mahdi. Mereka akan dididik dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini maulid ini banyak yang benci. Wahabi benci, Syiah benci, sekuler benci, ateis benci, liberal benci, komunis benci. Kenapa? Kemana arah mata panah, disitulah kebenaran. Wahai Imam Syafi'i, nanti kalau kami bingung di akhir zaman, siapa yang kami ikut? Kata Imam Syafi'i, di mana arah mata panah banyak tertuju, disitulah kebenaran. Maulid, zuriat Nabi, dibenci Wahabi, dibenci Syiah, dibenci liberal, dibenci komunis, dibenci ateis. Insya Allah ini bukti kita berada dalam kebenaran. Takbir. Sampai lupa menyambut Ustadz Sobri Lubis saking semangatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat Ustadz Somad sampaikan. Lebih kurang tadi Ana mau berhenti alasannya batuk. Batuknya hilang. Wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan satu khatam Al-Quran kullahu 30 juz fahuwa hasanun. Kata Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kalau dikhatamkan 30 juz Al-Quran dari Al-Fatihah An-Nas fahuwa hasanun, itulah yang paling afdal. Nanti kalau kita meninggal, mudah-mudahan anak kita membacakan khatam satu Quran insya Allah. Enggak sanggup baca khatam satu Quran, pilihlah hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Loh, ada gambar saya. Apa perasaan Ustadz melihat gambar Ustadz di tengah para habaib? Yang pertama sedih, saya tidak layak berada di tengah mereka. Saya orang yang membawakan sendal mereka untuk membawa kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua perasaan Ustadz lucu, saya lah yang satu-satunya yang pesek di situ.
Kalau tidak sanggup membacakan satu khatam Al-Quran, maka bacakanlah Yasin. Hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Bacakan pada orang yang meninggal dunia. Ini hadisnya dhaif. Hadis dhaif nggak boleh diamalkan. Kata siapa bodoh? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama sepakat, ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana. Hadis dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu idkhum minan nar. Hadis dhaif. Utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin. Hadis dhaif. Itu hadis dhaif semua. Kenapa diamalkan? Karena dia cukup 5 syarat. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Dia bukan cerita tentang halal haram. Dia bukan dalil masalah akidah. Dan dia masih di bawah naungan hadis-hadis sahih. Dan dia untuk fadhail a'mal, motivasi Saya nggak sanggup baca Yasin Pak Ustadz. Bacakan Al-Fatihah. Saya waktu singkat nggak baca Yasin, maka tadi saya ajak baca Al-Fatihah. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu mau bacakan Al-Fatihah? Awas kalau enggak. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Al-Fatihah. Kamu hidup. Bacakan sehatam Quran. Nggak sanggup. Yasin, nggak sanggup. Al-Fatihah, nggak sanggup. Empang, sungai, dekat dari sini. Nah, maksudnya, masuklah ke dalam. Apa guna kau hidup di Bogor? Buat macet aja. Buat semak Bogor aja. Kita hidup ini ada manfaatnya insya Allah. Amin. Mana dalilnya bacaan yang kita baca dalam aul ini sampai kepada Sahibul Aul, Sayyidi Al-Walid. Ketika Nabi melewati suatu makam, Nabi mengambil pelepah kurma, fasyaqqahu nisfain. Nabi mencabut, summa ghazarahu, lalu ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, kenapa engkau tanamkan ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih. Apa kata Imam An-Nawawi? Kalau pelepah korma aja tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang yang Makanya bacaan Al-Fatihah kita tadi sampai. Apakah Sayyidil Walid, apakah Sahibul Aul melihat apa yang kita lakukan malam ini? I'malu, beramallah. Siapa yang melihat amal kita? 3. Yang pertama, fasayarallahu amalakum. Allah yang akan melihat. Yang kedua, wa rasuluhu. Rasulullah melihat. Rasulullah dari kota Madinah melihat amal kita malam ini live. Walaupun hujan nggak terhalang sama sekali. Yang ketiga, wal mu'minun. Orang beriman melihat. Orang beriman yang mana? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Orang beriman, orang tua melihat amal anaknya dari alam barzakh. Maka Sayyidil Walid, Sahibul Haul, melihat amal kita malam ini. Dan almarhumah ibu saya, almarhum ayah saya melihat dari alam barzah betapa bangganya mereka. Anakku Abdul Somad berkhidmat kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ibu yang berkhidmat, anak bapak yang berkhidmat. Kalau ibu meninggal, bapak akan melihat anakku sedang maulid dengan Habib Mahdi. Anakku sedang berjihad bersama Habib Mahdi, melawan Ahmadiyah, melawan aliran sesat, melawan orang sekuler, melawan orang komunis, melawan orang yang tidak bertuhan. Ibu bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Jangan sampai saat kita mati ditampilkan amal anak kita. Ini anakmu pagi mabuk, siang teler, malam sakau. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan yang solehah. Saya tutup dengan pantun. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ramai, hujan tidak menghalangi kita, malah hujannya yang capek. Kata hujan, ya udahlah kalau gitu aku berhenti aja. Sudah bolak-balik aku turun, dia nggak berhenti juga, malah berapi-api.
Batuk sudah menyerang. Kata batuk, aku pun capek juga ganggu dia ceramah terus. Dan jamaah ini nggak ada yang ngantuk satupun. Gimana mau ngantuk berdiri? Kalau ada jamaah ngantuk, itu dua kemungkinan. Yang pertama cacingan. Yang kedua digoda setan. Setannya malam ini pada kabur semua. Dan semua jamaah ini sehat walafiat insya Allah. Kalau ada yang sakit-sakit, ada yang demam-demam, ada yang batuk-batuk, datang maulid. Mana buktinya? Ustadz Somad malam ini sehat walafiat. Enggak tahu besok pagi. Mudah-mudahan barokah doa para zuriat Rasulullah, para pencinta Rasulullah SAW, kita semua diberikan kesehatan, dan sehat itu kita pakai untuk ibadah, bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.